Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seorang ibu pernah berkisah tentang satu pengalaman, satu peristiwa yang nyata. Dia berjumpa dengan seorang suster yang mengelola satu panti asuhan khusus untuk anak-anak cacat. Dia mengatakan bahwa para suster dan anak-anak sangat membutuhkan biaya hidup saat ini. Mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan uang akibat wabah virus corona yang melanda dunia saat ini. Mereka mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh kekurangan biaya hidup. Banyak orang yang tidak lagi memberikan bantuan. Banyak orang yang tidak lagi memberikan pertolongan kepada mereka. Akibatnya mereka mengalami kesulitan soal biaya hidup. Ibu ini mencoba menghubungi beberapa temannya yang dia kenal. Dan ternyata ketika dihubungi juga mengalami kesulitan. Lalu apa yang dia buat? Dia mengeluarkan uang yang ada di kantongnya dan memberikan kepada suster itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang baru saja dibuat oleh ibu itu adalah sebuah kesaksian tentang kebaikan Allah, tentang belas kasih Allah, tentang cinta Allah kepada orang-orang lain, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan. Yesus mengajak para muridnya untuk menjadi saksi. Yesus mengatakan, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa yang paling dibutuhkan oleh para murid supaya mereka pantas menjadi saksi Yesus? Pertama, pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari mereka melihat dan mengalami sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka menyaksikan sendiri tentang kebaikan yang dibuat oleh Yesus, tentang cinta yang mendalam yang berasal dari Yesus, tentang belas kasihan Yesus kepada orang banyak, teristimewa bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Hal itulah, pengalaman itulah yang membuat para murid pantas menjadi saksi. Itulah dasar mereka bagi orang-orang lain sehingga mereka bisa berkata-kata tentang kebaikan, tentang cinta dan belas kasihan Yesus. Yang kedua, bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada para murid. Yesus menjanjikan Roh Kudus supaya mereka dengan berani mewartakan kebaikan, mewartakan cinta kasih dan belas kasihan Allah kepada semua orang yang mereka jumpai. Saat ini hampir semua negara termasuk Indonesia, kita semua lagi bingung. Kita mengalami ketidakpastian akibat wabah virus corona yang melanda kita saat ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan, seperti para suster yang mengalami kesulitan biaya hidup untuk anak-anaknya di panti asuhan. Tidak hanya mereka, hampir kita semua mengalami kesulitan yang sama. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan saat ini. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang sakit yang tidak lagi pergi ke rumah sakit. Mereka takut ke rumah sakit karena di sana katanya ada orang yang terkena virus corona. Semua orang mengalami kebingungan, kegelisahan, dan tidak pasti. Kita tidak perlu mencari siapa salah, siapa yang benar dalam keadaan saat ini. Tapi kita diminta oleh Yesus untuk menjadi saksi tentang kebaikan, tentang belas kasih, tentang cinta Tuhan kepada orang-orang lain. Kita tidak bisa berhenti pada berkata-kata tentang kebaikan, tentang cinta, tentang perhatian. Tapi kita mencoba di tengah wabah
virus corona yang melanda kita saat ini, untuk menunjukkan kebaikan, menunjukkan perhatian, menunjukkan cinta yang mendalam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Saatnya sekarang kita untuk sementara berhenti mencari kesenangan pribadi. Kita untuk sementara berhenti mencari keuntungan pribadi. Kita berhenti untuk sementara mencari dan melindungi diri dan hanya keluarga kita sendiri. Kita mencoba untuk keluar dari diri kita sendiri. Kita mau menampilkan kebaikan Kristus yang kita dengar dan kita hayati selama ini. Maka saya mengajak kita sekalian untuk berbuat baik, untuk berbagi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Banyak orang yang saat ini sedang menunggu uluran bantuan tangan kasih kita. Mereka menunggu kapan belas kasihan orang datang kepada mereka. Dan saat inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk berbagi satu sama lain. Karena dengan berbagi kita sedang membuat mereka tersenyum, tertawa lebar seperti kita walaupun di tengah kesulitan. Dan dengan berbagi kita sedang mengembalikan kehidupan mereka yang sedang terancam nyawanya. Saat ini pertolongan, bantuan meski sekecil apapun sangat berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Saya senang dan saya sangat bahagia melihat beberapa orang, beberapa kelompok membagi-bagi berkat satu sama lain. Entah dengan nasi bungkus, entah dengan masker, entah mie dan macam-macam barang-barang lain yang membantu meringankan penderitaan orang lain. Saya sadar dan saya tahu apa yang ada dalam hati mereka saat ini. Mereka ingin berbagi, mereka tidak mau egois, tapi mereka juga berjuang dengan apa yang mereka miliki untuk kebahagiaan orang lain. Mari kita berjuang dengan apa yang ada pada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Karena dengan demikian kita mengembalikan hidup orang lain yang sedang terancam. Kita memberikan kehidupan bagi orang lain yang mungkin terancam karena kekurangan biaya hidup. Saya menutup renungan ini dengan mengajak kita untuk melihat air yang ada di samping atau di depan saya ini. Air ini tidak pernah berhenti mengalir. Ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini menikmati hidup dengan baik. Mereka bisa ke sana kemari dan menikmati hidup. Maka kita juga mencoba seperti air yang ada di kolam ini untuk tidak pernah berhenti memberikan kehidupan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.